Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaning Tias Esti Pratiwi dengan NIM 2005011110102. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang pengaruh sektor industri, sektor pertanian, dan sumber daya manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Amelinda Vania. Baik, selanjutnya adalah data dan sumber data. Cakupan wilayah yang digunakan dalam penelitian mengenai ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau kota ini yaitu seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota pada periode 2015 sampai 2019. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data jumlah industri dan jumlah tenaga kerja industri itu diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Kemudian data PDRB per kapita ADHK, PDRB ADHK sektor industri, PDRB ADHK sektor pertanian, RLS dan AHH itu diperoleh dari publikasi BPS Jawa Barat. Dan penelitian ini merupakan data panel. Baik, sebelum kita beranjak lebih jauh, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan interaksi yang berkesinambungan antara sumber daya manusia, sumber daya alam, kapital, dan teknologi, serta terjadinya proses perubahan dan perbaikan secara terencana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kemudian, selanjutnya tujuan pembangunan ekonomi. Tujuannya itu tidak hanya mengejar target peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memperhatikan pemerataan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar daerah. Kemudian selanjutnya adalah pengertian dari sektor industri dan pertanian. Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, menjadi barang yang nilainya lebih tinggi dalam penggunaannya. Kemudian pertanian adalah sektor yang menggunakan sumber daya hayati untuk menghasilkan makanan, bahan baku industri, dan energi. Baik, selanjutnya adalah sedikit ulasan tentang Provinsi Jawa Barat mengenai sektor industri dan sektor pertanian. Sejak era industrialisasi, Provinsi Jawa Barat merupakan pusat kawasan industri terbesar di Indonesia. Menurut Kemenprin tahun 2019, Jawa Barat ini memiliki jumlah industri terbanyak di Indonesia, yaitu lebih dari 50% dari total jumlah industri di Indonesia. Namun, masalah ketimpangan pembangunan antara daerah di Jawa Barat yang tinggi ini sebagai salah satu dampak dari industrialisasi dan pembangunan industri yang masih terkontraksi. Selanjutnya, untuk perekonomian di Jawa Barat ini ditopang oleh sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Pada tahun 2015 sampai tahun 2019, sektor industri masih mendominasi pada perekonomian di Jawa Barat, dengan kontribusi sektor industri tersebut berkisaran antara 41,6% sampai 43,07% setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami fluktuasi pada tahun 2015 sampai tahun 2019 dan selalu di atas laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berarti kondisi ini menunjukkan proses pembangunan ekonomi di Jawa Barat itu lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan ekonomi nasional. Baik, selanjutnya kondisi perekonomian di Jawa Barat. Di Kota Bandung telah mengalami proses industrialisasi dan sektor ekonomi yang menopang perekonomiannya yaitu sektor industri. Kota Bandung itu juga sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Jawa Barat. Sedangkan Kabupaten Cianjur itu masih ditopang pada sektor pertanian dan industrialisasinya belum berjalan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan distribusi tingkat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di Jawa Barat masih belum merata dan masih terjadi ketimpangan. Jawa Barat ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Tetapi ketimpangan pembangunan antar daerah di Jawa Barat itu cukup besar yang disebabkan salah satunya karena industrialisasi dan pembangunan industri yang masih terkonsentrasi pada kawasan industri. Berikut adalah data dari BPS Provinsi Jawa Barat yang telah diolah mengenai tentang ketimpangan pembangunan di Jawa Barat. Ketimpangan pembangunan antar daerah itu diukur dengan indeks Jaime-Jaime-Bonnet dengan pendekatan PDRB per kapita relatif. Pada tahun 2015 sampai tahun 2019 itu terdapat perbedaan yang cukup besar pada nilai indeks Bonnet antar kabupaten atau kota di Jawa Barat. Dari data tersebut kita bisa melihat daerah yang memiliki nilai indeks Bonnet tertinggi yaitu Kota Bandung. Dengan rata-rata indeks Bonnet sebesar 1,47. Selain itu, daerah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi itu juga memiliki rata-rata indeks Bonnet lebih dari 1. Sedangkan daerah yang memiliki nilai indeks Bonnet paling rendah yaitu Kota Bogor. Nilai rata-rata indeks Bonnet pada daerah tersebut relatif mendekati 0 dan hanya sebesar 0,05. Selain itu, jangkauan nilai indeks Bonnet antara Kota Bandung dan Kota Bogor setiap tahunnya lebih dari 1 dan memiliki tren yang meningkat, serta nilai standar deviasi indeks Bonnet tersebut memiliki tren meningkat juga. Kemudian kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi di Jawa Barat ini masih belum merata dan terjadi ketimpangan antara kabupaten atau kota yang relatif besar, serta permasalahan ketimpangan pembangunan tersebut semakin serius dan memburuk. Untuk selanjutnya, ini adalah data dari BPS Provinsi Jawa Barat yang telah diolah di sini untuk mengetahui perkembangan kondisi perekonomian dan pembangunan ekonomi kabupaten atau kota di Jawa Barat. Selama tahun 2015 sampai tahun 2019 itu terjadi perubahan pengklasifikasian kabupaten atau kota dan terdapat 5 daerah yang mengalami perubahan klasifikasi. Terjadi perubahan tersebut itu menunjukkan adanya perkembangan pada proses pembangunan di kabupaten atau kota di Jawa Barat. Dari data di atas, kita bisa lihat bahwa Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya, dan Pangandaran itu mengalami pergeseran dari daerah yang relatif tertinggal pada tahun 2015 itu menjadi daerah cepat berkembang pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan ekonomi pada ketiga daerah tersebut itu membaik dan mengalami peningkatan. Perekonomian di Kabupaten Sukabumi itu ditopang oleh sektor pertanian dan kinerja sektor pertanian itu semakin meningkat di mana laju pertumbuhan sektor pertanian yang cukup besar dari min 0,53% tahun 2015 itu menjadi 4,9% pada tahun 2019 dari data BPS Kabupaten Sukabumi tahun 2021. Kemudian di Kabupaten Tasikmalaya kondisi pembangunan industrinya itu semakin membaik, di mana distribusi sektor industri dari tahun 2015 sampai 2019 itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, serta laju pertumbuhan sektor industrinya itu mengalami peningkatan sebesar 6,35% tahun 2016 itu menjadi 10,31% pada tahun 2019. Itu adalah data dari BPS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Hal ini tuh menunjukkan bahwa industrialisasinya sudah mulai berjalan dengan baik, sehingga dapat memicu peningkatan keberhasilan pembangunan. Kemudian, Kabupaten Pangandaran itu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, yang dapat dijadikan sebagai daya tarik objek wisata dan dikelola untuk perikanan, agrobisnis, dan agroindustri. Nah, kondisi pada ketiga daerah tersebut tentunya dapat mendorong pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonominya itu akan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kemudian itu ada Kabupaten Subang dan Kabupaten Banjar.
mengalami pergeseran dari daerah cepat berkembang kuadran 3 pada tahun 2015, kemudian menjadi daerah relatif tertinggal pada tahun 2019. Hal tersebut itu menunjukkan kondisi perekonomian dan proses pembangunan pada kedua daerah tersebut itu semakin memburuk. Perekonomian dan proses pembangunan pada dua daerah tersebut semakin tidak baik. Perekonomian kedua daerah tersebut itu ditopang oleh sektor pertanian. Kabupaten Subang itu merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi banyak SDA atau sumber daya alam tersebut belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan secara optimal oleh pemerintah. Selain itu, perekonomian di Kabupaten Subang itu ditopang oleh sektor pertanian, dan mayoritas penduduknya itu bekerja di sektor pertanian. Namun, kinerja sektor pertanian tersebut semakin melemah dari data BPS Kabupaten Subang tahun 2021. Kota Banjar itu tidak memiliki banyak potensi sumber daya alam, dan pemerintah belum dapat secara optimal itu mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut. Selain itu, sebagian besar wilayah di Kota Banjar ini merupakan lahan perkebunan dan hutan lindung yang luas, serta mayoritas penduduknya itu bekerja di sektor pertanian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Dengan adanya hutan lindung tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola sebagai sumber daya yang mendukung proses pembangunan ekonomi di Kota Banjar. Kemudian kondisi pada kedua daerah tersebut tentunya itu dapat mengakibatkan pembangunan ekonominya yang akan melambat. Baik, selanjutnya ini adalah data ringkasan hasil estimasi FEM dengan metode Seemingly Unrelated Regression. Berikut adalah running data yang telah dilakukan atau pengujian yang telah dilakukan. Dari data tersebut kita bisa ketahui bahwa nilai R adjust itu yang diperoleh sebesar 0,998878 yang berarti sebesar 99,8878% dari variasi ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau kota di Jawa Barat yang diukur dengan indeks Jaime Bonnet dapat dijelaskan oleh variabel jumlah industri, jumlah tenaga kerja industri, PDRB sektor industri, PDRB sektor pertanian, RLS, dan AHH. Sedangkan sisanya sebesar 0,1122% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model. Kemudian selanjutnya dari hasil uji simultan diperoleh hasil bahwa pada tingkat signifikansi 5% ke 6 variabel bebas di dalam model secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Jawa Barat secara parsial. Masing-masing variabel bebas dalam model tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian dari pengujian data di atas itu dapat kita ketahui bahwa variabel jumlah industri itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Jawa Barat. Nilai koefisien regresinya sebesar 0,193273 yang berarti setiap ada peningkatan 1% pertumbuhan jumlah industri itu akan meningkat nilai ketimpangan pembangunan yang diukur dengan indeks Bonnet sebesar 0,193273 dengan asumsi variabel lainnya itu tetap. Kemudian untuk variabel PDRB, sektor industri itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau kota di Jawa Barat. Nilai koefisien regresi logaritma natural PDRB sektor industri itu sebesar 0,077978 yang berarti bahwa setiap ada peningkatan 1% pertumbuhan PDRB sektor industri itu akan meningkatkan nilai ketimpangan pembangunan yang diukur dengan indeks Bonnet sebesar 0,077978 dengan asumsi variabel lainnya itu tetap. Kemudian untuk variabel jumlah tenaga kerja industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat.
Nilai koefisien regresi logaritma natural jumlah tenaga kerja industri sebesar minus 0,072397, yang berarti bahwa setiap ada peningkatan 1% pertumbuhan jumlah tenaga kerja industri itu akan menurunkan nilai ketimpangan pembangunan yang diukur dengan indeks Bonet sebesar 0,072397 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Kemudian untuk variabel PDRB sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau kota di Jawa Barat. Nilai koefisien regresi variabel PDRB sektor pertanian tersebut sebesar 0,022929, yang berarti bahwa setiap ada peningkatan 1 triliun rupiah, nilai PDRB sektor pertanian itu akan meningkatkan nilai ketimpangan pembangunan yang diukur dengan indeks Bonet sebesar 0,022929 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Kemudian untuk variabel RLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau kota di Jawa Barat. Nilai koefisien regresi variabel RLS tersebut sebesar minus 0,023071, yang berarti bahwa setiap ada peningkatan 1 tahun, RLS akan mengurangi nilai ketimpangan pembangunan yang diukur dengan indeks Bonet sebesar 0,0230071. Dengan asumsi variabel lainnya tetap dalam penelitiannya menunjukkan tingkat pendidikan yang baik memiliki pengaruh besar pada masalah ketimpangan, yaitu pada kalangan kelas atas pendapatan akan berkurang dan pada golongan menengah ke bawah pendapatan akan cenderung meningkat. Dengan demikian, faktor pendidikan yang semakin baik dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Kemudian untuk yang terakhir, variabel AHH atau angka harapan hidup memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau kota di Jawa Barat. Nilai koefisien regresi variabel AHH tersebut sebesar minus 0,045205, yang berarti bahwa setiap ada peningkatan 1 tahun, AHH akan mengurangi nilai ketimpangan pembangunan yang diukur dengan indeks Bonet sebesar 0,045205 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Secara umum, AHH yang semakin tinggi akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan tenaga kerja secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa industrialisasi dan pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Barat itu masih belum merata ke seluruh daerah dan masih terkonsentrasi pada kawasan yang industri saja. Selain itu, terdapat juga perbedaan yang besar pada nilai indeks Bonet dan PDRB per kapita antar kabupaten atau kota di Jawa Barat. Kondisi tersebut menunjukkan distribusi tingkat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi antar kabupaten atau kota di Jawa Barat itu masih terjadi ketimpangan. Kemudian selama periode 2015 sampai tahun 2019 itu terjadi perubahan klasifikasi kabupaten atau kota menurut tipologi Clason. Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya, dan Pangandaran itu terjadi perkembangan baik dari daerah yang relatif tertinggal pada tahun 2015 itu menjadi daerah yang berkembang cepat pada tahun 2019. Kemudian, Kabupaten Subang dan Kota Banjar itu mengalami pergeseran memburuk dari daerah berkembang cepat pada tahun 2015 menjadi daerah yang relatif tertinggal pada tahun 2019. Berdasarkan analisis inferensi, diperoleh bahwa variabel jumlah industri, PDRB sektor industri dan PDRB sektor pertanian itu berpengaruh positif terhadap indeks Bonet. Sedangkan variabel jumlah tenaga kerja industri, rata-rata lama sekolah atau RLS, dan angka harapan hidup AHH itu berpengaruh negatif terhadap indeks Bonet. Kemudian, keenam variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks Bonet. Baik, sekian presentasi dari pengulasan jurnal pengaruh sektor industri, sektor pertanian, dan sumber daya manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Jawa Barat tahun 2015 sampai tahun 2019. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.